Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Hamim Jazuli atau Kiai Haji Hamim Thohari Jazuli, akrab dipanggil Gus Mik, lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1940. Beliau adalah putra Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama sufi dan ahli tarikat, pendiri Ponpes Al-Falah Mojo Kediri. Gus Mik merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, NU, dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa. Gus Mik adalah kiai yang disebut oleh banyak orang adalah seorang wali Allah dengan penampilan nyentrik unik dan dakwah di tempat yang sangat mengena, seperti di lokasi pelacuran dan kemaksiatan, walaupun tetap mengasuh majelis taklimnya. Dari seiring waktu kehidupan beliau, banyak terdapat cerita tentang kisah 10 kekaromahan beliau, dan sebelum melanjutkan kisah karomah Gus Mik, alangkah baiknya like, komen, share dan subscribe channel Bedeguk 2020. Karena subscribe itu gratis. Kisah pertama, pernah sekali Gus Mik bermain di tepi sungai Berantas dan menonton orang yang sedang memancing. Pada saat banjir besar, Gus Mik tak disangka tergelincir ke sungai dan hilang tertelan gulungan pusaran air. Sampai beberapa jam, santri yang ditugaskan ayah Gus Mik menjaga Gus Mik mencari di sepanjang pinggiran sungai, dengan harapan Gus Mik tersangkut atau bisa berenang ke daratan, tetapi malah Gus Mik muncul dari tengah-tengah sungai, berdiri dengan air hanya sebatas mata kaki, karena saat itu Gus Mik tengah berdiri di atas punggung ikan yang sangat besar, yang menurut Gus Mik itu merupakan ikan peliharaan gurunya, yakni Nabi Khidir. Kisah kedua, Gus Mik yang kala itu berumur 9 tahun, semakin tampak penuh dengan keajaiban. Ada peristiwa yang diketahui halayak ramai, yakni berkaitan dengan wafatnya Kiai Haji Romli, Peterongan, Jombang, seorang mursyid Thariqat Qadariyah dan dikenal luas sebagai ulama besar. Hari itu datang utusan keluarga Kiai Haji Romli dari Peterongan kepada Kiai Haji Jazuli di Ploso untuk menyampaikan kabar wafatnya Kiai Haji Romli. Kiai Haji Jazuli beserta keluarga bersiap-siap berangkat untuk melayat ke Peterongan, sedangkan Gus Mik kala itu sedang bermain di halaman. Ada sebagian cerita menyatakan Gus Mik enak-enakan tidur di kamar. "Mik, semua mau taziah ke Kiai Haji Romli Peterongan, kamu ikut tidak?" tanya Kiai Haji Jazuli. "Males bah," jawab Gus Mik sambil terus bermain-main. Akhirnya seluruh keluarga berangkat menuju Peterongan kecuali Gus Mik yang sibuk bermain. Begitu tiba di Peterongan, disambut oleh Nyai Romli. "Alhamdulillah Kiai bisa datang," kata Nyai Romli. "Nyuwun sewu." Amik, panggilan Gus Mik, tidak ikut. Tadi diajak tidak mau. "Lah, Gus Mik sudah seminggu di sini menunggu Kiai Haji Romli sampai meninggal," jawab Nyai Romli. "Itu sedang bermain di halaman," tambah Nyai Romli. Setelah merasa cukup, Kiai Haji Jazuli kemudian berpamitan dengan penuh rasa penasaran terhadap putranya. Sesampainya di Ploso, Kiai Haji Jazuli memanggil Juwirin, santri yang ditugasi untuk menjaga Gus Mik. "Selama aku pergi ke Peterongan, Anik pergi kemana saja?" tanya Kiai Haji Jazuli. "Gus Mik tidak kemana-mana. Sejak Kiai pergi sampai sekarang Gus Mik masih tidur di kamar," jawab Juwairin. "Kamu jujur saja, tidak perlu berbohong untuk membela Amik," kata Kiai Haji Jazuli belum percaya. "Benar Kiai, saya tidak bohong," jawab Juwairin. "Yang manakah yang benar, Gus Mik yang sudah seminggu nungguin Kiai Haji Romli atau yang sedang di rumah lagi tidur? Wallahu alam." Kisah ketiga, pernah Gus Mik selama 3 bulan tidak pernah keluar kamar dari rumah salah seorang santrinya.
Santri tersebut bekerja di luar siang dan malam, sering bertemu dengan beberapa orang dari Madura. Mereka ingin bertemu dengan Gus Mik, tetapi santri Gus Mik tersebut melarangnya karena sudah 3 bulan ini Gus Mik tidak mau keluar kamar atau menyendiri di kamar, tidak mau ditemui. Mereka marah karena merasa dibohongi oleh santri Gus Mik. Mereka menyatakan bahwa beberapa hari ini Gus Mik bersama mereka di Madura. Kisah keempat, seorang pemilik sebuah rumah makan di Perak, Jombang, pernah bercerita bahwa suatu ketika pernah Gus Mik menantang beberapa para peminum minuman keras kelas berat ke warungnya untuk berlomba meminum alkohol. Gus Mik minta disediakan beberapa kerat minuman alkohol. Mereka kemudian minum, termasuk Gus Mik, dan terus minum sampai menghabiskan banyak botol, sampai para peminum kelas berat telah mabuk dan menyerah. Gus Mik masih dengan santainya menikmati botol minumannya. Setelah lantas Gus Mik kemudian mengambil lumpur sungai dan membentuknya menjadi butiran kecil sebesar jagung. Tanah itu lantas Gus Mik berikan pada orang tersebut agar diminum istrinya yang sakit perut. Gus Mik berpesan, bila sudah minum ini masih sakit, cepat temuilah saya dan marahilah saya akan tetap di sini. Maklum orang bingung. Dalam keadaan terdesak karena sakit istrinya, lantas orang tersebut pulang, tapi tak kembali lagi. Gus Mik juga pernah menjual butiran tanah liat yang dibentuk seperti obat di pasar, yang pasti bismillah. Berbicara soal karomah dari seorang Gus Mik memang tak ada habisnya. Mungkin masih banyak cerita nyeleneh yang disebut karomah pernah Gus Mik lakukan. Membaca cerita dari ulama tanpa disadari akan membuat kita menjadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, yang tentunya berasal dari Allah. Bahkan seorang Imam Abu Hanifah pernah berkata kalau beliau lebih senang membaca sejarah ulama daripada mempelajari fikih. Kisah ke-6. Pernah suatu ketika Gus Mik yang baru bisa merangkak dibawa ibunya ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar. Tanpa diduga muncul seekor harimau dari semak-semak. Ibu Gus Mik yang mengetahui hal itu langsung lari hingga lupa untuk membawa Gus Mik bersamanya. Begitu sadar betapa terkejutnya sang ibu karena telah meninggalkan Gus Mik, ibu Gus Mik lalu kembali dengan harapan harimau tadi tidak menemukan Gus Mik. Sang ibu akhirnya menemukan Gus Mik yang di depannya berdiri harimau yang sedang menjilati kukunya seolah menjaga Gus Mik. Kisah ke-7, cerita lain lagi. Suatu ketika Gus Mik duduk di pinggiran sungai, tiba-tiba datang seekor burung besar berputar-putar di angkasa lalu hinggap di hadapan Gus Mik. Setelah berbicara sebentar, Gus Mik kemudian naik ke burung itu yang kemudian terbang entah kemana menemui gurunya. Tidak sedikit orang yang meragukan sholat Gus Mik. Bahkan Kiai Haji Hamid Kajoran pernah meragukan sholat Gus Mik. Saat KH Hamid Kajoran berziarah ke makam Sunan Ampel, setelah terlebih dahulu berwudu lantas menengadahkan tangannya. Pada saat itulah KH Hamid Kajoran melihat Gus Mik yang sedang melaksanakan sholat di atas dahan pisang. Sejak saat itulah KH Hamid tidak berani berburuk sangka pada Gus Mik. Kisah ke-8, pernah suatu ketika Gus Mik diperintahkan untuk memetik buah kelapa untuk dijual. Lalu berangkatlah Gus Mik ke kebun. Karena perawakannya yang masih kecil dan belia, Gus Mik belum bisa untuk memanjat pohon kelapa. Akhirnya Gus Mik terbang bagaikan burung dari satu pohon ke pohon lainnya memetik kelapa, sampai selesai tanpa menyentuh tanah. Begitu selesai, Gus Mik segera turun, namun kali ini Gus Mik bingung karena hasil panen kelapa begitu banyak. Dia tidak akan mampu untuk membawanya seorang diri. Akhirnya, Gus Mik kembali terbang untuk memetik satu pelepah kelapa. Lalu buah kelapa itu ia ikat dua-dua dan dinaikkan ke pelepah kelapa itu. Setelah itu Gus Mik menaiki pelepah itu yang kemudian terbang bersama pelepah itu meluncur pulang. Kisah ke-9, pernah suatu hari, saat memancing, kail Gus Mik terbawa ikan.
Saking besarnya ikan tersebut hingga membawa Gusmik tercebur dan tenggelam di sungai tersebut. Pengasuhnya yang mendapatkan tugas dari ayah Gusmik untuk menjaga Gusmik kalang kabut. Karena tak ada satupun orang yang bisa dimintai pertolongan. Karena saat itu masih pagi sehingga masih sepi dari pemancing. Mondar-mandir pengasuh Gusmik mencari Gusmik di tepi sungai. Dengan harapan Gusmik tersangkut di tepi sungai. Namun sampai hampir 2 jam Gusmik belum juga ditemukan. Akhirnya, karena frustasi pengasuh tersebut pulang ke pondok dan membereskan bajunya untuk pulang tanpa pamit. Karena takut akan dimarahi oleh ayah dan ibu Gusmik yang tak lain adalah pengasuh pondoknya. Dalam cerita Gusmik kepada pengikutnya, ternyata ikan itu merupakan ikan peliharaan gurunya yakni Nabi Khidir dan membawa Gusmik kepada Nabi Khidir. Pertemuan itu menurut Gusmik hanya berkisar 5 menit. Nyatanya Gusmik kembali ke daratan dan balik ke pondok pada jam 4 sore. Sedangkan pengasuh tersebut beberapa bulan kemudian kembali lagi ke pondok setelah mengetahui Gusmik kembali ke pondok dengan selamat. Kisah ke-10, saat Gusmik di Ploso, ada seorang santri yang sering mengikuti Gusmik. Beliau tidak sholat karena menurutnya dia meniru Gusmik yang tidak sholat. Suatu sore ia ikut Gusmik mencari ikan di sungai. Saat menjelang maghrib Gusmik menyuruhnya memegang jala kecil karena Gusmik akan pergi sebentar. Ketika hari mulai gelap, santri tersebut merasa jala tersebut sudah penuh terisi ikan. Ia berusaha menarik jala tersebut sekuat tenaga. Tanpa disengaja di tengah usahanya menarik jala tersebut dia melihat Gusmik yang sedang melaksanakan sholat maghrib di atas dahan pisang. Bahkan melanjutkannya dengan sholat isya. Setelah selesai sholat Gusmik kemudian melayang turun menemui santri tersebut. "Dapat ikan?" tanya Gusmik. "Anu Gus." Jawab santri itu sambil memandangi dahan pisang. Santri itu kemudian menyatakan bertaubat dan Gusmik menyuruhnya untuk mandi tobat di sungai tersebut. Itulah tadi 10 karomah Gusmik. Semoga hikmah dan barokah mengalir. Dan semoga karunia Allah senantiasa menghiasi setiap hembusan nafas kita. Amin amin ya robbal alamin. Salam Bedeguk 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.